Halo Sobat Podcast, senang sekali kami bisa kembali berjumpa di hadapan Anda dalam acara kita Podcast Ngobrol Sore. Dan belakangan ini kita bisa mengamati adanya kenaikan BBM. Banyak yang menjadi perhatian masyarakat, BBM sering sekali dianggap setiap ada kenaikan banyak memberikan dampak negatif di tengah-tengah masyarakat, mulai dari kenaikan biaya transportasi, harga kebutuhan pokok, sampai biaya operasional perusahaan. Nah, pertanyaannya, apakah kenaikan BBM hanya menjadi beban? Atau justru bisa menjadi momentum bagi organisasi untuk berinovasi dan meningkatkan kinerjanya? Pada podcast sore ini akan kita bedah tuntas dengan narasumber yang sudah ada di tengah-tengah kita saat ini. Saya akan perkenalkan narasumber kita. Pertama adalah Bapak Puca. Selamat sore Pak Puca. Sore, Ibu. Santai sekali Bapak dengan kenaikan BBM. Oh. Pak Puca berkecimpung di... Saya kebetulan mewakili dari masyarakat nelayan Indonesia. Masyarakat nelayan. Ya. Kami juga banyak mendapatkan komentar dari masyarakat nelayan terhadap kenaikan BBM ini. Terima kasih Pak Puca sudah hadir, dan kami juga menyapa Pak Arman. Ya, selamat. Beliau adalah pakar ekonomi. Nanti kita akan bertanya pandangan beliau tentang dampak secara ekonomi pada kenaikan BBM ini. Aman Pak? Aman. Aman. Bagi orang ekonomi semuanya pasti aman. Selalu aman. Dan satu lagi masih ada narasumber kita, Sobat Podcast, adalah politikus yang biasa terus kita undang untuk pandangan-pandangannya mengkritisi seluruh dampak yang terjadi di tengah masyarakat, Pak Gideon. Selamat sore Pak Gideon. Selamat sore. Kayaknya wajahnya cerah kali. Ya, karena teman kita ada cerah, jadi kita harus selalu cerah. Oh, saya kira Setiap ada hari. solusi yang tepat untuk kenaikan BBM. Pasti. Ada. Solusi pasti ada. Pasti ada ya. Terima kasih Pak Gideon. Terima kasih. Dan satu lagi narasumber kita, Ibu Kiki, dia akan melihat dampak kenaikan BBM dari bidang kesehatan. Selamat sore Bu Kiki. Selamat sore, Bu Mi. Ini kayaknya kesehatan juga akan berdampak banget ya Pak? Pasti ya. Baik. Sobat Podcast, Anda ikuti terus bagaimana diskusi kami nanti. Jangan lupa Anda simak dan bisa menjadi masukan untuk Anda ke depannya. Baik, saya rasa ini narasumbernya sudah lengkap, sudah bisa melihat nanti secara menyeluruh dampak dari kenaikan BBM. Kita mulai dulu ke Pak Puca. Pak Puca, tadi Anda menyampaikan bahwa Bapak adalah dari masyarakat nelayan. Nelayan asli atau bukan? Asli, Ibu. Asli nelayan. Asli bukan? Ya. Ada palsu ya? Asli ya, iya. Baik Pak Puca, apa sih dampaknya yang dirasakan oleh nelayan padahal ini BBM-nya non subsidi? Apakah ini ketakutan-ketakutan saja atau ada opini-opini yang sengaja dilemparkan ke tengah masyarakat? Kita ketahui Indonesia ini luas, hampir 90% itu kita terdiri dari lautan. Jadi masyarakat kita ini hampir juga banyak pekerjaannya sebagai nelayan. Jadi saya mewakili suara aspirasi dari masyarakat nelayan. Meskipun BBM itu mungkin terdengar yang non subsidi atau subsidi, tapi ini pengaruhnya sangat besar sekali. Karena di sebagian hal yang tidak kita ketahui, suplai BBM ini kadang selalu diambil alih orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi makanya pas pendistribusian ke masyarakat, hal itu tidak akan dirasai oleh masyarakat nelayan pada umumnya. Jadi hal-hal yang sangat berdampak itu seperti biaya operasional yang semakin meningkat. Karena meningkatnya biaya operasional untuk memberi solar apa semua, masyarakat itu akan malas untuk melaut. Jadi tingkat persentase masyarakat yang biasanya sebulan itu bisa berkali-kali turun ke laut, ini mereka malas turun ke laut. Otomatis akan membuat harga-harga ikan ke depannya akan mahal. Jadi Tapi Pak Puca, maaf saya potong. Ini kan yang naik itu BBM non subsidi. Apa menurut Pak Puca pengaruhnya kepada masyarakat nelayan? Ya pengaruh Bu, karena masyarakat nelayan ini kan punya keluarga. Di samping mereka memiliki kapal atau alat yang bersubsidi, tapi kan mereka mempunyai motor di rumah, mempunyai gas segala macam. Dan dampak BBM ini kan besar sekali Bu, bisa meningkatkan inflasi juga di luar nelayan.
Jadi saya rasa masyarakat nelayan yang hidup itu tidak tunggal individu mereka nelayan, dan mereka punya keluarga, komunitas. Hal-hal itu kan sangat mempengaruhi inflasi tingkat kehidupan nelayan. Berarti menurut Bapak ini Ya. malah membuat nelayan makin Membuat terpuruk. nelayan makin terpuruk. Bukan ada peluang di situ ya Pak Iya, ya. betul. Baik. Baik, masyarakat sobat podcast, setelah kita dengarkan masyarakat nelayan, kita masih punya narasumber dari kalangan kesehatan. Apa pula pandangan dari kesehatan? Kita bersama Bu Kiki. Bu Kiki, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Bu Kiki wajahnya tuh cerah deh. Jadi orang kesehatan pas sekali gitu, biar orang cepat sembuh. Sore ini. Sore ini. Bu Kiki, dampaknya bagi bidang kesehatan apa ya kira-kira Bu Kiki? Kalau dari kesehatan, kalau orang kan tahunya dampaknya selalu kayak ekonomi, Harga naik, naik, transportasi tambah ya. harga sembako naik. Padahal berdampak juga terhadap kesehatan. Contohnya bagi masyarakat individu ya, yang tadinya ekonominya bagus, sering check up, pemeriksaan Oke. kesehatan. Akhirnya setelah ini kan kenaikan BBM, mereka pikir-pikir lagi. Lebih banyak dia bayar BBM daripada kesehatan. Jadi mengurangi yang harusnya tadi ya 2 kali setahun menjadi di apa namanya satu kali Satu setahun. kali. Jadi kan nggak tahu kondisi. Jadi lebih memilih beli BBM daripada Daripada cek kesehatan. Padahal berdampak nantinya Iya. kan. Karena kalau jalan kaki dia lebih sadar gitu ya. Bisa kan. Nah, selain check up apa lagi kira-kira Bu? Berdampak. Nah, terkait Harga obat naik nggak sih Bu? harga obat pasti naik. Oh, pasti naik. Daya beli obat juga pasti akan terganggu. Padahal ini non subsidi ya Bu ya? Iya, betul. Mm-mm. Kemudian tingkat stres pada masyarakat. Makin tinggi harga BBM, daya beli meningkat kan ya. Pasti tekanan-tekanan ekonomi itu ada. Betul. Lama-lama tanpa Mau- kita sadari Mau naik sedikit atau banyak sama aja ya dapatnya ya Bu. Baik. terkait kesehatan, apa namanya, gizi ya. Kita Gizi. biasanya beli bahan-bahan yang kualitas Biasanya makan telur satu, sekarang bagi dua ya Bu. Iya. mempengaruhi Pak, mempengaruhi Iya. gizi. Baik. Gizi Jauh ya Bu ya, dampaknya jauh ya. jauh. Jauh Jadi kita sekali. harus berpikirnya jauh. Nah, ini biasanya kalau di rumah sakit, Ibu kan kerja di rumah sakit nih. Iya. Apakah rumah sakit juga naikkan istilahnya sewa kamar Tarif. atau tarif? Entas juga berpengaruh pada makanan yang disajikan kepada pasien. Ada nggak tuh Bu dampak? Dilema kalau Dilema, Oke. oke. Jadi Padahal dia masuk ke sini mau sembuh. Iya. Gara-gara dikurangin jadi sakit gitu ya. nggak sampai segitu. Nggak sampai segitu. Jadi kalau untuk menaikkan tarif mungkin kita ada pertimbangan-pertimbangan. Cuma kita bagaimana dengan kondisi saat ini, kualitas pelayanan itu tetap kita pertahankan. Ya berdampak, pasti berdampak. Pasti berdampak. Alat kesehatan harganya makin tinggi, Iya, ya benar. kan, mau nggak mau. Tapi kan kita sebagai pemerintah juga menimbang, ada pertimbangan lah. Harus cari inovasi di sana ya Bu Pasti ya. harus punya strategi-strategi. Jangan kelihatan kali ya dampaknya. Yang penting pelayanan kesehatan tetap optimal. Baik, siap. Luar biasa kalau orang kesehatan begitu. Baik, Sobat Podcast, kita juga menghadirkan pakar ekonomi. Nah, kita tadi baru saja menyampaikan, meminta pendapat dari yang terdampak, masyarakat nelayan, dan juga dari bidang kesehatan. Kita akan tanya bagaimana pula pandangan pakar ekonomi kita tentang BBM yang naik ini. Selamat sore Pak Arman. Sore Bu, selamat sore. Ini kayaknya pakar ekonomi nggak ngaruh deh, wajahnya cerah-cerah aja gitu. Karena Pak Puca udah sendu, hidupnya udah pusing gitu loh. Nah ini pandangan Bapak dari segi ekonomi itu seperti apa? sebenarnya kalau dilihat data yang dirilis oleh BPS ya per bulan Juni itu inflasi kita 3,34% ya. Masih normal ya, karena angka yang ditetapkan oleh Bank Indonesia itu 2,5%, jadi ada kenaikan sekitar lebih kurang 1% lah. Nggak ngaruh Pak 1%? Ya nggak ngaruh. Jadi Ini sebenarnya kadang-kadang Bapak pakai Pajero nggak nih? iya ya. Enggak ya? Oh tidak. Ya, sebenarnya yang Tidak. naik ini kan BBM yang non subsidi ya. Oke. Subsidi ini memang Harusnya nggak ngaruh. nggak ngaruh karena masyarakat kita nih 3 klasternya Bu. Apa itu Pak? Pertama masyarakat miskin ya, Oke. itu masyarakat Tidak pakai minum BBM? mereka yang memang menggunakan BBM subsidi ya. Subsidi. Kemudian Oke. rentan miskin, Oke. kelompok rentan miskin, kemudian kelompok yang menengah ke atas. Oke. Nah, sasaran pemerintah menaikkan ini kan kenaikan BBM ini mau nggak mau karena pengaruh dari perang dunia kan.
Oh, Ya. bukan dampak dari dalam negeri ya Pak? Bukan, ini pengaruh politik luar negeri. Apa hubungannya Pak dengan politik luar negeri? Nanti dengan akan kenaikan- dibahas secara rinci nanti sama Bapak pengamat politik kita nanti Pak Gideon. Tapi saya di sini hanya membuat Maaf Pak Arman, ini maksudnya orang luar yang bermasalah kok kita berdampak? Maksudnya itu seperti apa Pak? nanti secara politik ya hubungan antar negara nanti biar Pak Gideon aja nanti mengkomentari karena bukan ranah kita di yang politik. Nah, Kita menurut hanya Bapak bicara- dari segi ekonomi, dari pakar ekonomi, apa solusi buat masyarakat nelayan dan bidang kesehatan ini? Nah, sebenarnya kalau dari segi untuk masyarakat nelayan sama kesehatan, ini kan yang berpengaruh paling besar ini adalah transportasi ya, Bu ya. Transportasi. Transportasi mungkin kalau untuk pengiriman alat-alat kesehatan mungkin bisa menggunakan transportasi laut, jangan udara. Oh, bisa lama dioperasi nanti Pak. Ya. Laut 3 bulan. Jadinya itu harus di-spare dulu ketika Oke. stoknya nanti sudah mau habis, jauh-jauh hari sudah dipesan kembali. Oh, pas dia mau pasang ring jantung, karena lagi di perjalanan, stop dulu jantungnya. Nanti terkait dengan ini Berarti maksud Bapak, yang terdampak harus punya antisipasi jauh hari ya. strategi bagaimana Strateginya. menekan ini karena Oke. yang lain ini yang berpengaruh ini di Baik. sektor transportasi ya. Tadi disampaikan oleh Ibu dari Rumah Sakit Ibu Kiki, berpengaruh pada gizi masyarakat juga. Menurut Bapak sampai nggak ke situ pengaruh ekonominya? Kalau pengaruh ke gizi masyarakat tentu iya, Tentu. karena kan ini walaupun bagaimana akan ada proses transportasi di situ. Ya, ada barang yang masuk dari luar, ini membutuhkan transportasi. Nah, pasti berpengaruh. Pasti ya, tapi, Tapi tidak signifikan. tidak signifikan. Berarti. Terima kasih Pak, Ya. luar biasa. Dan Sobat Podcast, satu lagi pakar politik kita yang hadir pada sore ini, Pak Gideon. Kita akan tanya bagaimana pandangannya terhadap kondisi kenaikan BBM saat ini. Apakah sudah pantas BBM dinaikkan dengan situasi masyarakat saat sekarang? Gimana Pak Gideon? Baik, terima kasih host. Pertanyaan sangat bagus. Jadi memang kenaikan BBM ini seperti disebutkan oleh Pak Arman tadi, itu diawali dengan adanya pertarungan bisnis antara dunia barat dengan Eropa dan dunia Jazirah Arab. Ya, selaku penghasil minyak terbesar, pasokan minyak terbesar di dunia. Nah, ini berdampak mau tidak mau ke Asia, bahkan ke Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri memang menaikkan BBM ini dari perspektif politik ya, bukan suatu kebijakan yang populis bagi masyarakat. Mau subsidi atau tidak sama aja? Sama aja, Baik. sama aja. Pemerintah harus jujur. Ya, jujur, komunikasi politik ya dari Kalau bergejolak nanti bagaimana Pak? jangan sampai. Oh, jangan Tugas sampai. kita menjaga Oke, semua. tugas kita ya. Ah, Pak. Termasuk Pak Puca, tugas Pak Puca Semua untuk menenangkan profesi. masyarakat nelayan. Menyarankan kepada Betul. pemerintah Iya. untuk pendistribusian BBM itu tepat sasaran. Tepat sasaran. Baik, Betul. baik. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Puca, Pak Arman, Ya. Pak Gideon, Ibu Terima Kiki. kasih. Terima kasih. Baik, Sobat Podcast, demikian diskusi kita pada sore ini. Anda bisa memetik hikmah dari semua yang kita sampaikan bahwa kenaikan BBM suka atau tidak, benar atau tidak, itu akan berdampak kepada kehidupan masyarakat. Lalu apa yang harus dilakukan masyarakat? Tetap tenang dulu, kemudian antisipasi, dan tugas-tugas dari masyarakat, para pakar, para tokoh untuk menenangkan masyarakat supaya tidak terjadi gejolak. Strategi tentu perlu kita lakukan. Pertama adalah tetap mencoba mengantisipasi dengan mengefektifkan semua yang ada di kehidupan Bapak Ibu. Kunci pemborosannya yang tak penting jangan dulu dibeli, efektif, efisien, dan Bapak Ibu wisata, apa Pak? menunda berwisata. Menunda berwisata, feeling nanti pada stres semua. Baik, Sobat Podcast, demikian dulu podcast kita sore ini. Dan semoga Sobat Podcast semua bisa mengambil hikmah dari kenaikan BBM dan beberapa pakar kita yang kita hadirkan pada sore ini. Demikian dari kami, sampai jumpa pada podcast berikutnya. Assalamualaikum.